Hari ini kita akan menonton dongeng yang berjudul Batu Menangis. Nah, sebelum kita tonton ceritanya, kenalan dulu yuk dengan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Miss Mira sebagai Darmi, si anak gadis seorang janda. Miss Ida sebagai janda tua. Miss Ayu dan Miss Darin sebagai pemuda-pemuda. Miss Lita dan Miss Silva sebagai para gadis. Ini adalah sebuah cerita dari rakyat Kalimantan. Alkisah di sebuah bukit yang jauh dari desa, di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadis janda itu bernama Darmi. Rupanya sangat cantik jelita. Namun sayang, ia mempunyai perilaku yang sangat buruk. Gadis ini sangat pemalas. Dia tidak pernah membantu ibunya untuk melakukan pekerjaan rumah. Kerjanya hanya berdandan. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya, harus dikabulkan. Tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang sangat miskin. Padahal setiap hari, ibunya harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Suatu hari seperti biasa, gadis itu mengurung dirinya di dalam rumah. Ia tidak mau matahari merusak kulitnya. Ia juga tidak mau debu-debu mengotori wajahnya. Ibu! Ibu! Iya, Darmi. Ada apa, Darmi? Ibu kan tahu kalau setiap aku bangun tidur, ibu harus sudah membersihkan kamarku, sudah menata kamarku dengan rapi, sudah menyediakan lulur, sudah menyiapkan sarapan dan minuman sari buah untukku. Darmi, kamu sudah besar. Kamu harus merapikan tempat tidurmu sendiri. Jangan selalu merepotkan ibu. Ya, belajar untuk mandiri, nak. Tidak. Matahari mulai memancarkan sinarnya. Sang ibu mulai bersiap-siap untuk berangkat ke sawah untuk bekerja. Ia tidak lupa mengajak Darmi untuk membantunya di sawah. Darmi, ayo. Apa sih ibu ini manggil-manggil? Ayo ikut ibu ke sawah, bantu ibu. Enggak aku nggak mau. Nanti kalau kuku dan kulitku kotor, gimana? Darmi, ayo bantu ibu ke sawah, tolong. Tidak mau. Akhirnya sang ibu pergi ke sawah sendirian. Setelah ibu pulang dari sawah, Darmi langsung menghampirinya. Darmi, ibu pulang. Ibu pulang? Mana rumahnya? Mana rumahnya, Bu? Mana? Jangan, Ini. Darmi. Ini untuk beli beras. Ibu kan tahu bedangku ini sudah habis. Aku butuh uang untuk beli bedang yang baru. Itu untuk beli beras, nak. Ibu tidak punya uang lagi. Itu upah ibu. Tadi seharian bekerja di sawah. Udah buat aku saja buat beli bedang. Bedangku kan sudah habis. Kamu itu bisanya hanya minta uang saja, tapi tidak mau bekerja. Meskipun marah, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi.
lagi uang upah yang diperoleh ibunya. Dia akan membeli alat kecantikan yang lain. Keadaan itu terjadi setiap hari. Suatu hari, sang ibu mencoba untuk membujuk anaknya agar mulai mengubah tabiat buruknya. Nah, ibu pulang. Ibu pulang? Mana uangnya? Mana? Ah, ini uangnya. Asik. Bisa beli nih kosmetik lagi yang baru. Dani, kamu seharusnya membantu ibu di sawah. Apa sih ibu ini? Kamu harus belajar nak untuk bekerja. Nanti jika ibu dipanggil sama Tuhan, kamu bisa mencari kerja, bisa menafkahi hidupmu sendiri. Jangan jadi anak yang pemalas. Males ah. Si pas suruh jadi orang miskin. Toh, aku juga nggak minta ibu jadi orang miskin. Ibu pun sedih mendengar ucapan yang terlontar dari mulut anaknya sendiri. Baiklah anakku, ibu hanya berpesan, janganlah kamu selalu mengurung diri di rumah. Kenalilah lingkunganmu. Jika ibu sudah meninggal nanti, kamu bisa mandiri nak. Baiklah. Hari berganti hari. Akhirnya sang anak mau menuruti kehendak ibunya. Ia tidak keberatan untuk kemanapun bersama sang ibu. Tapi anaknya ini mengajukan sebuah syarat bahwa ibunya tidak diperbolehkan untuk mengakui bahwa ia adalah ibunya di depan umum. Sebagai seorang ibu, tentulah hatinya teriris mendengar itu. Namun sang ibu pun menyetujuinya. Hingga pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja di pasar. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang sangat bagus dan juga berdandan. Orang di jalan melihatnya dengan sangat kagum, terutama para pemuda yang ada di desa. Mereka tidak puas-puas melihat kecantikan gadis tersebut. Akan tetapi, ada sosok perempuan tua yang berpakaian lusuh di belakang gadis cantik tersebut. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Wow, ada wanita cantik di sana. Wow, siapa itu di belakangnya? Sepertinya itu ibunya. Mau kemana kamu? Saya ingin mengajak dia berkenalan. Ikut. Ayo. Di lain sisi, para perempuan pun turut membicarakan kehadiran mereka. Murti, kamu lihat tidak wanita tua di belakang gadis itu? Iya kak, aku melihatnya. Kasihan ya. Iya kasihan. Dia membawa keranjang belanjaan di belakang gadis itu. Mungkin dia. Shh, jangan menduga-duga, itu tidak baik. Baiklah kak. Lalu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu. Hei cantik, siapa namamu? Hai, namaku Dani. Wah, dan siapa itu di belakang? Apakah itu ibumu? Bukan, dia pembantuku. Apa kau yakin? Iya, tentu saja. Pergi sana. Astaga, jangan seperti itu. Walaupun dia membantumu, hargailah orang lain. Tidak. Alangkah terlukanya sang ibu mendengar itu. Hatinya menangis, dan ia benar-benar tak berdaya menahan sakit hatinya. Ia berbisik dan memohon kepada Tuhan. Akhirnya si ibu pun berdoa. Tuhan, saya sudah tidak kuat dengan hinaan ini. Hukumlah anak durhaka itu, Tuhan. Hukumlah. Atas kekuasaan Tuhan yang Maha
luka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki dan mencapai setengah badan. Anak gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya.